Pemirsa, tadi kita sudah saksikan kesaksian dari saksi Cuk Putranto, dan untuk membahas bagaimana sidang perintangan penyidikan yang berlangsung pada saat ini, kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Asep Iwan Iriawan bersama kami. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore, Febrian. Iya, Kang Asep, untuk persidangan perintangan penyidikan kali ini, Anda melihatnya bagaimana dari kesaksian para saksi, baik itu Irfan Widianto maupun Cuk Putranto? Ya, kesaksian dari kelompok 6 ini tentang OOJ, baik silang, ya, saling silang maupun dari luar, sebenarnya intinya sama, bahwa itu perbuatan itu ada, yaitu bahwa merusak atau menghilangkan barang bukti atau merusak sistem, yaitu jaringan, itu ada, ya. Tidak mungkin ini ada, sekali lagi ya, kapan dibuktikannya? Tidak mungkin ini ada kalau tidak ada dakwaan pembunuhannya, kan? Kan awalnya itu kan logikanya adalah pembunuhan, cuma direkayasa menjadi ya OOJ atau ada pasal merusak, menghilangkan, merusakkan jaringan. Nah, jadi sebenarnya dakwaan itu terbukti. Cuma sekarang mungkin penasihat hukum menanya untuk pertanggungjawaban dari terdakwa. Nah, kita pahami lah, entah semua saksi yang diperiksa kemarin maupun hari ini, ujungnya nanti dari terdakwa ini ya akan larinya kemana? Pasal 48 keterpaksaan, pasal 51 karena perintah jabatan. Kalau perbuatannya sudah terbukti, cuman ketika perbuatan terbukti perlu dirinci dari masing saksi untuk tadi kesesuaian. Tapi menurut saya siapapun juga ketika saling silang, dakwaan OOJ sudah terbukti merusak atau menghilangkan. Cuman mungkin, sering saya katakan, tinggal kepandaian penasihat hukum ya dari pertanggungjawaban ini mereka bisa hilang perbuatan melawan hukumnya atau bisa diperingan gitu. Nah, kuncinya kata dari sengaja, perbuatan melawan hukum itu akan hilang di kata sengajanya. Jadi dia mengetahui, cuma tidak menghendaki. Nah, tidak menghendakinya karena apa? Karena terpaksa, pasal 48. Karena perintah jabatan, pasal 51. Nah, kalau ada semua pertanyaan kepada saksi, itu yang lain kan pertanyaan embel-embel lah, pertanyaan yang sebenarnya ya tidak relevansi dan tidak signifikan. Biarlah hakim yang menilai. Sebenarnya kejar aja sejauh mana pertanggungjawaban terdakwa dari kesaksian-kesaksian saling silang itu, bahwa terdakwanya mereka, entah siapapun terdakwanya ya di kelompok 6 ini, bahwa mereka hanya mengetahui ya tapi tidak menghendaki karena mereka terpaksa atau mereka melaksanakan perintah jabatan gitu. Oke? Ya, baik Kang Asep, kita juga melihat ada beberapa pernyataan menarik dari para saksi, termasuk tadi di awal ada kesaksian dari Irfan Widianto yang mengatakan bahwa ia sempat diperintah oleh Agus Nurpatria untuk mengambil DVR CCTV di Komplek Duren 3. Namun kuasa hukum dari terdakwa ini mengatakan bahwa kesaksian ini bohong. Apakah memang ada kemungkinan kebohongan dalam kesaksian masing-masing para saksi ini? Ya, hakim itu kan menilai persesuaian saksi satu dengan saksi lain, saksi dengan alat bukti, latar belakang. Ya, kalau menyatakan bohong, menyatakan tidak masuk akal, biarlah itu hakim yang menilai. Ya, karena itu kalau memang bohong, pertanyaan saya, kenapa tidak menggunakan pasal 174? Ya, kesaksian palsu. Ya, atau kebohongan lah bahasa awamnya. Tapi kesaksian palsu atau kebohongan itu kewenangannya ada pada hakim, bukan ada pada pihak penegak hukum lain. Karena 174 dikatakan hakim mengingatkan kepada terdakwa, lu tuh bohong, lu tuh tidak masuk akal. Nanti kalau masih ngeyel atau ngengkel atau kekeh, ya kata orang Jawa, orang Sundanya, ya maka akan diproses. Dia akan dikenakan pasal 242, dijadikan terdakwa, ancamannya 7 tahun atau 9 tahun, ya. Itu. Jadi kalau sekarang penegak hukum lain mengatakan bohong, ya hak dia lah. Tapi sebenarnya itu kompetensinya kompetensi penegak hukum. Karena yang menilai kesaksian bukan jaksa, bukan hakim. Silakan mereka sesuai persepsinya jaksa akan menjadi tuntutan, persepsinya hakim akan menjadi pledoi pembelaan. Tapi semua kata akhirnya divonis hakim dengan cara menilai kesaksian itu. Kang Asep, apakah ini artinya ada potensi bagi para saksi ini akan memberikan kesaksian yang tujuannya meringankan hukuman satu sama lain? Karena memang mereka selain saksi juga sebagai terdakwa untuk kasus yang sama. Ya, jadi saya katakan, saya termasuk yang beranggapan, sekali lagi berpendapat, ya tidak selalu, namanya pengamat boleh berpendapat, tidak mungkin juga benar selamanya, juga tidak mungkin salah selamanya, atau juga mungkin ya benar semua atau salah semua, itu aja pilihannya. Kalau saya sejak awal di kelompok 6 ini, ya mohon maaf harus saya katakan, tidak semua salah. Ya, tapi tergantung tadi di persidangan, tergantung keahlian penasihat hukum. Buktikan bahwa mereka itu karena perintah jabatan, karena tidak tahu, saya diperintah, saya laksanakan.
ya, nah, itu yang unsur itu. Jadi pasal sengajanya tidak terbukti mengendaki, atau juga ada yang sudah tahu salah, sudah tahu ini rekayasa, misalkan tidak masuk akal, masih dibikin berita acara, masih nurut karena ketakutannya sama Sambo gitu. Jadi ya tergantung, Mas bilang tergantung di persidangan ini yang paling gampang itu di kelompok 5 ya, di kelompok memang menarik karena itu mungkin Baik. seksi penyiar hampir semua media juga itu selalu diikutin. Kalau ini kan jarang terlalu tanda petik ya. Nah, artinya apa? Di kasusnya Eliezer ya, itu kan penasihat hukumnya, maaf ya harus saya katakan, strategisnya bagus kan. Jadi orang juga publik ya memahami, oh Eliezer itu karena merintah pelaksanaan jabatan. Nah, Baik. pasal 51 bisa digunakan tergantung pembuktian. Ini pun sama, tergantung penasihat hukumnya. Ini kan polanya sama, ini kan mereka-mereka anak buah tanda petik ya, bawahannya Sambo kan. Nah, kenapa pertanyaan sederhananya kenapa mereka mau melaksanakan? Nah, jawaban mereka kan bisa terpaksa bebas. Baik, Ya. Kang Asep, kalau kita melihat juga kesaksian dari baik, ada kesaksian yang baru saja diungkapkan dalam persidangan Cuk Putranto di mana dia mengatakan bahwa sempat melihat Yosua dalam CCTV dalam keadaan hidup, kemudian juga mengatakan kuasa hukumnya Hendri Yosodiningrat bahwa dia ingin memastikan apakah benar-benar saksi Cuk ini melihat Hendra Kurniawan di dalam ruangan bertemu dengan Verdi Sambo atau tidak. Mengapa hal ini begitu digali? Apa yang ingin disimpulkan oleh kuasa hukum dari Cuk Putranto ini dan juga dari kuasa hukum dari Hendra Kurniawan ini? Betul, Febrian. Ini menarik pertanyaan, bagus sekali. Pertama gini, ini untuk membuktikan ya, kan sebelumnya di perkara lain Eliezer mengaku menembak. Nah, itu diakui, udah itu fakta hukum ya. Nah, sama bersesuaian dengan yang lain. Artinya ketika ditembak itu oleh Eliezer, tapi yang bersangkutan masih mengerang. Nah, ini kalau untuk bagi Eliezer tentu di kelompok 5 ada penembak lain setelah itu ya. Nah, penembak lain itu yang menghilangkan nyawa, merampas nyawa akan kena. Nah, bagi di kelompok 6 ini kenapa Pak Henry mengejar ya? Nah, nanti akan mengejar. Pertanyaannya sederhana lagi. Udah tahu ya, kalau tembak menembak kok ada suasana diam gitu. Suasana diam itu kan ada orang mengerang, ada orang sedang kesakitan ya. Tapi kok nggak ada tindakan, ada pembiaran. Nah, ketika ada pembiaran akan dikaitkan. Kenapa masih dibikin berita acara? Kenapa dibikin tembak menembak? Kan harusnya Anda tanya. Kalau tembak menembak ya, kok ada orang masih hidup, masih mengerang, tapi Anda diamkan. Nah, itu kan instingnya penyidik akan keluar. Tapi kalau misalkan ya karena waktu itu bla 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 bla, nah berarti Anda mengetahui dan mengendaki. Artinya Baik. ya ada kesengajaan. Tapi kalau bagi orang itu ternyata ya saya kan diperintah walaupun udah mengerang kesakitan malah suruh menghapus video itu, malah suruh membersihkan video itu, menghilangkan video itu. Nah, berarti tadi apa ketakutan atau karena perintah jabatan. Jadi ujungnya ada perbuatan, tapi Sambo masih memerintah kepada anak buahnya. Oke. Anak buahnya entah takut, entah ada pilihan lain, dia melakukan. Nah, jadi larinya, saya tahu larinya Pak Henry udah bisa kebaca. Artinya bahwa kliennya itu ya atas perintah jabatan, walaupun itu ada perbuatan yang salah, kenapa masih dilakukan? Baik, Kang Asep, berarti Anda ingin mengatakan bahwa yang framing yang coba dibangun oleh kuasa hukum dari Hendra Kurniawan ini adalah kliennya ini tidak mengetahui ada aksi tembak-menembak, namun hanya menuruti perintah dari jabatan atasannya saja, atau bagaimana? Ya, itu bisa arah ke sana juga bisa. Cuman kan persoalannya nanti, kalau Anda mengetahui, kenapa Anda perintahkan ke anak buah yang lain? Nah, itu kan dikejar kan? Oke, dia misalkan melaksanakan perintah. Nah, tapi kalau apakah perintah itu tahu bahwa itu adalah rekayasa? Kalau dia tahu rekayasa, hati-hati loh, nggak bisa. Apalagi udah tahu dia bahwa itu adalah rekayasa, masih perintahkan lagi kan ke bawah-bawahnya terus, bawahnya nurut. Nah, itu juga akan diperdalam. Maka bilang tergantung keahlian nanti penasihat hukum mengejar ya pembuktian di persidangan.